Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari teman-teman kita panjatkan doa syukur pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, pada hari ini kiranya Kau ikut serta pada kebaktian hari ini, dan kiranya Kau juga membimbing hati kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan fokus, agar ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya doa ini yang kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga tiap firman yang kami dengar, kami renung-renungi, boleh sungguh menjadi tuntunan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu menimbang dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami dan penolong kami yang sungguh.
Dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Amsal. Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Amsal pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, Amsal ini sama seperti kumpulan kata-kata mutiara. Kumpulan kata-kata indah. Kumpulan kata-kata kiasan, ya, atau kata-kata puisi semacam gitu. Jadi dia terputus-putus dan patah-patah karena kumpulan. Ya, kita akan baca 2 ayat saja, yaitu Amsal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, begini katanya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kita tentu manusia dikaruniai akal budi. Ya, akal budi ini adalah kemampuan kita untuk berpikir kreatif, kemampuan kita untuk berpikir, melakukan sesuatu, kemampuan kita untuk memilih, ya, dan banyak sekali apa yang dilakukan oleh pikiran dan otak kita. Masing-masing entah dari kreatif, inisiatif, dinamis, apa semua berasal dari pikiran kita. Ya, dan salah satu pikiran yang paling hebat manusia itu adalah kemampuan untuk menimbang, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk bukan hanya menimbang, tapi lalu kemudian memikirkan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia juga lalu kemudian punya kemampuan untuk menentukan, ya, sehingga kalau kamu harus memilih, misalnya tidak ada ketentuan, kamu mau pilih baju warna merah atau kamu mau pilih warna biru, ya, maka ini adalah gampang aja. Gue sukanya warna biru, ya ambil warna biru. Tapi ketika kamu memilih sekolah, jurusan. Saya mau jurusan teknik, ya, atau saya mau jurusan sosial. Ya kan? Maka yang ketika kamu pilih, ini tentu kamu timbang-timbang mana yang bagusnya. Nah, ini ada Garin, ada Gali, ada Jonathan. Gitu. Juga ada Gina. Dulu ketika kamu mau memilih sekolah lulus SMA nih, lulus, anak sekarang kan kelas bukunya banyaknya 12. Wah, hebat 12. Itu ya, saya nggak pernah sampai sekolah kelas 10 aja, saya nggak pernah. Itu anak sekarang mah hebat, sekolah sampai kelas 12. Ya kan, kamu bayangkan. Itu begitu kamu lulus kelas 12, kamu mau ke perguruan tinggi. Apa yang kamu pikir? Garin, Gali boleh cerita ada dikit untuk sharing. Pertama dipikirin jurusan, Pak. Itu udah kepikiran dari kelas 12. Naik kelas 12 sih, Pak. Jurusan. Sekarang kamu kuliah dan dulu sesuai jurusan yang kamu mau?
Iya Pak. Tapi di Oke. pilihan yang masuknya di pilihan yang terakhir sih Pak. Ya nggak apa-apa lah Pak. Nah, pilihan pertama Pilihan pertama gagal Pak. gagal. Iya. Oke. Oke. Garin mungkin mau cerita. Atau Jonathan boleh. Nah, yang udah mahasiswa aja gue tanyain. Mau nanya apa nih Pak? Nah, kamu ketika lulus kelas 12 mau melanjut Ya. ke perguruan tinggi, apa yang kamu pikirin? Yang pertama sih ya jurusan dulu sih Pak. Jurusan baru Jurusan. kampus yang akan dituju. Nah, sekarang kamu sudah kuliah sesuai dengan yang kamu mau? Sudah dong. Sudah dong. Keren lah pokoknya. Gue nggak nanya jurusan apa. Jurusan Pulau Gadung kek, mau jurusan Kampung Melayu. Ya, nah saudara, tentu yang kita pilih adalah jurusan yang kemudian saya tanya, apakah jurusan yang kamu pilih, entah jurusan sosial, entah jurusan eksakta, entah jurusan apa, pendidikan dan macam-macam, itu ini sesuai dengan pilihan kamu karena kamu senang, ya senang. Wah, gue memang senangnya ini. Atau prospektur. Prospektur itu berkaitan dengan masa depan. Gue milih nanti jadi dokter deh. Kalau jadi dokter ntar gue bisa kaya deh jadi dokter. Ya kan? Gue mau milih sekolah hukum, nanti gue mau jadi pengacara, ntar gue bisa kaya deh seperti Hotman Paris. Woi. Gue mau jurusan ini deh, supaya gue nanti hidupnya gak susah-susah amat. Nah, gue mau nanya, yang kamu pilih itu berdasarkan prospektur atau berdasarkan kepada yang kamu suka? Saya Pak, Ya. kalau saya lebih awalnya itu sebenarnya lebih ke yang disukain sih ya Pak. Ternyata tapi kedepannya emang yang harus lebih diperhatiin ya jangan cuma kesukaan. Ternyata untuk prospek kedepannya ya itu pasti harus lebih dipikirin lagi sih Pak. Ya, itu dia kan. Awalnya kita memilih gitu. Manusia dapat menimbang. Ya, manusia tuh menimbang. Manusia menimbang dan manusia lalu kemudian melakukan banyak sekali perhitungan dan pertimbangan. Tetapi dalam apa yang kita timbang kan berdasarkan apa yang saya suka, apa yang saya senang, apa yang menurut saya prospeknya bagus, apa yang menurut saya pun juga ini semuanya adalah seperti yang kita pikirkan bahwa semuanya seolah-olah apa yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik. Gitu. Saya juga dulu mengalami yang sama. Gitu kan ketika gue mau sekolah teologi, udahlah gue jadi pendeta. Seperti apa hidupnya ya nggak tahu. Gitu. Ya bagaimana. Nah, tetapi apa yang kita pilih mungkin dalam hati kita itu adalah yang terbaik. Tetapi seperti apa yang kita jalani tentang apa yang terbaik itu kita tidak pernah tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Apa itu jawaban lidah? Jadi kita memberikan respon, memberikan pilihan, menentukan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau. Itu kebebasan. Ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tuhan itu bukan tipe misalnya kita itu lalu kemudian seolah-olah percaya pada nasib atau percaya kepada apa yang namanya takdir gitu. Ya, orang Kristen mah enggak. Orang Kristen mah lebih percaya kepada panggilan. Panggilan hati kamu menentukannya apa? Kamu mau mengatakan bahwa saya memilih ini dan saya memilih itu. Tetapi, katanya ya, jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jawaban lidah itu apa? Yang kata Tuhan, menurut Tuhan itu yang terbaik untuk kamu. Ya kan?
Katakanlah kamu memilih, saya dulu punya teman, ya, oh ayah, bukan cuma teman, tapi anak seroja, anak pemuda juga ada. Yang pertama dia pilih adalah kedokteran hewan. Masuk ke kedokteran hewan. Wih, bukan main. Masuknya juga bagus di IPB loh. Itu kan gak gampang. Tapi setahun di kedokteran hewan, dia keluar. Lalu gua tanya, Dek, kenapa kamu keluar? Bukannya di situ enak, nyaman? Bukannya kamu itu masuk ke IPB itu kan susah? Gitu loh, apalagi kedokteran hewan. Benar Pak, tapi ketika aku belajar di situ dan merasa, wih, kok gak nyenengin katanya. Terus kamu apa? Dia keluar, masuk fakultas hukum, ke Unpad, keterima lagi. Anaknya pinter memang. Jadi ke negeri dia keluar dari IPB masuk ke fakultas hukum di Unpad. Lalu setelah masuk fakultas hukum, setahun dia kuliah di fakultas hukum di Unpad, dia keluar lagi. Itu kan. Terus apa ngambil? Akuntansi. Akuntansi juga ya udahlah, akhirnya dia tekunin sampai dia lulus. Nah, di satu pihak manusia pilih memilih, tetapi di pihak lain seolah-olah lalu kemudian Tuhanlah yang menentukan mana pilihan yang tepat. Nah, begitupun juga kita kadang-kadang ya, Dek. Kamu pernah ketemu enggak orang sekolahnya mah insinyur elektro, tapi kerjanya di bank berkaitan dengan uang. Kamu pernah nggak ketemu sama orang, ini orang ahlinya mah matematik nih, tapi kemudian jadi pengusaha. Gitu kan. Nah, jadi ada banyak hal kadang-kadang hidup yang kita jalani. Saya ketemu dokter, bukannya praktek di rumah sakit atau praktek buka praktek gitu, tapi dia dokter malah jadi pengusaha. Gitu ya. Memang itulah jalan hidup. Seolah-olah apa yang kita jalani dengan hidup kita ini kemudian beda. Tapi saya percaya apa yang di Amsal katakan, manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi Tuhan yang istilahnya jawaban lidah berasal dari Tuhan. Tuhan jugalah yang kemudian yang akan menjawab semua kerinduan-kerinduan hati kita. Yang kedua, nah ketika semua jalan orang itu bersih, yang menurut pandangannya sendiri adalah yang terbaik, saya memilih jurusan sosial ini yang terbaik buat saya menyenangi, gitu ya, saya suka. Tapi apakah itu benar? Maka Tuhan yang menguji hati. Ya kalau ada seorang anak misalkan 1 tahun di IPB, 1 tahun pindah ke Unpad, 1 tahun lagi pindah lagi ke Parahyangan sampai kemudian dia kuliah di situ. Oh, itu adalah pilihan. Ya, tapi Tuhan yang menguji hati apakah itu baik atau tidak. Nah, dari dua bagian kata-kata mutiara ini, saudara, maka di atas segala sesuatu, di atas cita-citamu, di atas pengharapanmu, di atas semua rencanamu, di atas semua bayangan tentang hidupmu masa depan, itu semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi selain kita, nih kewajiban kita nih, selain kita berusaha, berjuang dan melakukan apapun yang terbaik, maka kita harus hidup dalam bertekun dalam iman dan doa kita kepada Tuhan. Ya, kita harus tetap hidup dalam bergantung kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena seberapapun juga hebatnya manusia, seberapapun juga dahsyatnya kita, maka Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan juga yang melakukan segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan kawan, dengan teman SMA. Saya tahu dia pernah jadi pengusaha hebat di Bandung. Sukses pisan. Tapi kemarin dia bilang sama saya, Pak Erik, waduh, doain gua ya Rik.
gitu. Kenapa? Aduh, gue lagi bangkrut nih gara-gara corona, ya kan? Jadi dia dulu usaha travel, dia punya mobil elf punya, bis punya, gitu ya, dan beberapa bis besar dia punya. Tapi gara-gara pandemik virus corona, sehingga mobil itu semua nggak boleh jalan, ya mobil penumpang juga nggak jalan kemana-mana, gitu, dan aturannya semakin ketat. Sementara dia harus tetap bayar kreditan mobil kan, mobilnya harus dikredit terus, lama-lama dia jual tuh rugi, gitu. Uang dia ke bank semua harus dia tetap bayar, gitu kan, meskipun mobil udah dijual siapa yang mau beli, gitu ya. Lalu kemudian dengan begitu maka apa boleh buat, maka mereka kemudian bangkrut. Jadi hidup itu Tuhanlah yang menentukan. Apa yang kita pikirkan baik, ya kalau kata Tuhan selesai, ya selesai. Karena itu Dek, meskipun kita berpikir semua tentang apa yang baik dalam hidup dengan cita-cita yang kita harapkan, kita percaya bahwa Tuhan memberkati, tetapi biarlah semuanya Tuhan juga yang menentukan, dan kita tetap hidup bergantung kepada Tuhan, hidup berharap hanya kepada Tuhan, dan kita menempatkan Tuhan di dalam jalan hidup kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengangkat doa syafaat. Untuk doa syafaat, Pendeta Erik untuk memimpin doa untuk teman-teman. Apa ada yang mau didoakan?
Ya, apa ada yang didoain teman-teman? Jonathan lagi sakit ya, mamanya. Juju Kenapa gak? lagi sakit mamanya. Iya. Ya, Ya, oke. Sama yang mau ya, Pak. ulangan-ulangan. Yuk, mari kita berdoa. Ya, Pak. Bapa dalam sorga, sungguh kami berserah dalam tangan-Mu, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dalam apa yang kami timbang dan apa yang kami pikirkan dan juga apa yang kami rencanakan dan yang kami harap-harapkan. Kami mau semuanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Agar apa yang kami juangkan juga boleh menjadi kemuliaan, boleh menjadi persembahan, dan juga boleh menjadi kesukacitaan bagi banyak orang karena Tuhan meneguhkan dan memberkatinya. Tuhan Allah Bapa sertai juga setiap kami, mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang menuntun agar ke tempat di mana mereka bekerja, boleh Tuhan pandang itu yang terbaik. Dan biarlah ketika anak-anak kami sedang menghadapi ulangan-ulangan, dan sebentar kiranya Tuhan juga yang memberkati, agar dalam ulangan-ulangan mereka boleh diberkati dan mereka boleh mendapat hasil yang terbaik bagi mereka sendiri. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa berkati juga rekan-rekan yang akan memasuki perguruan tinggi atau memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan yang akan mengantar dan yang menuntun sehingga mereka boleh menempati sekolah yang Tuhan pandang baik. Dan di saat ini kami juga mau berdoa bagi ibunda yang terkasih, Ibu Opusunggu, ibunda dari saudara kami Jonathan. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh berikan kesehatan, dan Tuhan boleh pulihkan. Tuhan jugalah yang memberkati dia dan memberikan jamahan, sehingga ibunda yang terkasih boleh kembali sehat sebagaimana biasa. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa juga yang menjagai setiap kami, agar kami boleh terus memelihara kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan kami pun juga tetap dengan setia hadir di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa, Engkaulah juga Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam setiap tantangan dan pergumulan kami. Dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau serahkan seisi rumah kami. Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka kebijaksanaan, dan Tuhan juga yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga semuanya boleh menjadi bagian dari sukacita hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala agung kami, yang selalu menjaga dan memeliharakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada malam ini, mari kita angkat satu lagu pujian judulnya Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Ya, ibadah selesai. Mari kita foto-foto dulu, Pak. Ayo, Alan. Foto-foto. Yuk guys, yuk di ituin yuk apa kameranya boleh di onin lagi. Teman-teman kameranya boleh di on. Oke. Siapa yang Ayo, foto? Alan, Satu, Alan. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Cepret John, salam buat mama ya. Didoain cepat sehat ya. Ya Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Ya. teman-teman Ya. semuanya yang hadir. Ya. Ayo. Sampai jumpa. In live ya. Dah. Nah.